Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai ta'lim kita malam hari ini. Pertama dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tersanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita mantapkan niat kita hadir ke tempat ini dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Kita baca bersama-sama pemantapan niat ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jemaah sekalian dirahmati Allah, waktu berjalan cepat. Nisfu Sya'ban sudah berlalu ya, dan perjalanan waktu akan terasa lebih cepat lagi sudah. Kita hanya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Namun jemaah sekalian, berdoa agar kita disampaikan ke bulan Ramadan ini memang hal yang penting, karena ibarat sebuah
media tanam Ramadan itu adalah media tanam yang sangat subur. Bukan hanya kalau ditanam dia akan menumbuhkan, tapi hasilnya juga akan banyak. Jadi kalau ada kebajikan yang ditanam di saat itu, pahalanya akan menjadi besar, berlipat-lipat. Dan ini yang akan menjadi bekal kita nanti ketika kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan membawa harta yang kita miliki atau anak-anak yang kita banggakan misalnya. Yang kita bawa adalah amalan kita. Makanya jemaah sekalian, Nabi SAW menjelang bulan Ramadan, belum nyampe ke bulan Ramadan, bahkan hati beliau itu terpaut dengan Ramadan mulai dari bulan Rajab, karena ada riwayat doa yang mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dan ini menunjukkan kalau hati beliau sudah terpaut dengan Ramadan di bulan Rajab. Di Sya'ban akan lebih lagi jemaah sekalian, karena Nabi SAW sudah mempersiapkan diri di bulan Ramadan itu, di bulan Sya'ban, untuk menyambut bulan Ramadan dengan cara beliau memperbanyak berpuasa. Bahkan tidak seperti di riwayat yang kemarin kita sebutkan, bahwa beliau itu tidaklah berpuasa sunnah di bulan-bulan yang 12 itu seperti banyaknya puasa sunnah beliau di bulan Sya'ban. Kemudian disambung dengan bulan Ramadan. Nah, amalan-amalan seperti ini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau nyampenya seseorang ke bulan Ramadan itu adalah karunia besar. Ya. Karena yang diharapkan nanti akan menjadi lumbung pahala ya Ramadan itu. Makanya jemaah sekalian, ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya ada seorang sahabat yang namanya Talhah bin Ubaidillah itu, dia kenal ada dua orang yang dia kenal dan masuk Islamnya bareng. Yang satu giat bersungguh-sungguh, yang satu biasa saja. Kemudian yang sungguh-sungguh itu satu saat ikut jihad dan akhirnya mati. Yang biasa saja, yang nggak mati, orang nggak ikut jihad, tapi akhirnya mati juga. Biar nggak ikut jihad, mati juga, tapi matinya setahun setelah yang mati syahid. Jadi sekarang dua-duanya sudah mati. Talha bin Ubaidillah itu bermimpi. Satu malam dia tidur bermimpi, kemudian seakan-akan dia berada di hadapan gerbang surga dan orang-orang sedang mau masuk ke dalam, tapi nggak bisa masuk sembarangan, harus ada yang manggil dari dalam. Lalu terbukalah gerbang itu, ada yang keluar kemudian manggil. Jadi orang-orang yang ada di situ ada Talha bin Ubaidillah, dan di situ dia lihat juga ada orang yang mati syahid dan ada orang yang mati biasa saja setahun setelah yang mati syahid. Ketika yang mau jemput itu keluar, yang didatangi lebih dulu adalah orang yang mati biasa saja, diantar masuk. Kemudian datang lagi, baru yang mati syahid dijemput jemaah sekalian masuk juga. Tapi yang dijemput duluan adalah yang mati biasa saja. Lalu keluar lagi, datangi Talha didatengin. Terus dibilang, kamu belum tiba waktunya, belum sekarang. Kan Talhanya belum mati.
Dia cuma mimpi jemaah sekalian, ya. Maka dia pun bangun dan kaget. Wah, apa ini artinya? Dia pun cerita mimpinya ke orang-orang. Dan mimpi ini akhirnya cerita mimpi ini dari mulut ke mulut sampai juga ke Nabi SAW. Dan Rasulullah melihat para sahabat itu kok merasa bingung dengan cerita itu. Lalu ditanya oleh Nabi, "Mimma ta'jabun?" Jadi, apa yang kalian herankan? Mereka menjawab, "Iya ya Rasulullah, kami heran disebabkan karena yang dipanggil duluan untuk masuk surga itu orang yang mati biasa, bukan yang mati syahid." Loh, kenapa ya Rasul? Kenapa orang yang mati biasa yang setahun setelah yang mati syahid itu yang dipanggil duluan? Lalu Nabi memberikan jawaban dan mengatakan, gampangnya kalau bahasa kitanya gini, kan dia matinya setahun setelah yang mati syahid. Lah kalau dia hidup setelah yang mati syahid itu setahun masanya, berarti dia ketemu dong dengan bulan Ramadan gitu. Nah, kemudian selama setahun itu termasuk juga di dalam Ramadan dia sholat, dia puasa, dia begini, disebutkan amalan-amalan itu. Ya, itu ternyata perannya luar biasa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kamu tahu jarak beda antara yang pertama dengan yang kedua itu ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Jaraknya lebih jauh dari antara langit dan bumi. Artinya apa jemaah sekalian? Ya pantas seorang itu berdoa atau Nabi mengajarkan doa agar kita disampaikan ke bulan Ramadan. Tapi doa ini jangan berhenti sampai di situ. Kenapa? Ikuti dengan doa berikutnya. Apa doa berikutnya? Ya Allah, jika Engkau sampaikan aku ke bulan Ramadan, maka berikan taufik, berikan hidayah kepadaku agar aku bisa beramal di situ, dan ya bisa beramal dan beramalnya dengan sebaik mungkin. Sebab kan percuma kalau ada petani dia punya media tanam sawah, dia itu benar-benar subur jemaah sekalian. Cuman dari rumahnya datang ke sawah terus duduk-duduk aja, dia nggak nanam, keluar apa? Jadi kalau kita nyampe ke Ramadan terus Ramadan dibiarin aja, nggak ada amal yang dilakukan, ya nggak ngefek apa-apa jemaah sekalian. Kayak orang punya sawah yang subur tapi dibiarkan, nggak ditanemin, ya nggak akan menghasilkan apa-apa. Ya. Nah, dan doanya itu juga jangan minta ya Allah hanya tak beri taufik untuk beramal saja, enggak, tapi beramal dengan sebaik mungkin, nah, gitu. Dengan sebaik mungkin. Soalnya ada orang yang kadang beramal jemaah sekalian, ya ala kadarnya. Makanya kita sering beberapa kali mengatakan, ingat ya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya beberapa kali mengulang ini supaya kita selalu ingat. Ucapkan setelah saya, ibadah itu penting. Sekali lagi, ibadah itu bukan yang penting ibadah. Itu maknanya sudah beda. Garis bawah pada kalimat pertama, ingat, ibadah itu penting, bukan yang penting ibadah. Apalagi ada mahnya, yang penting mah ibadah, ada sudah. Ya, orang Arab mengatakan alladzi fi, apa adanya, udah itu, ya. Sehingga apa? Nggak ada perencanaan, nggak ada persiapan, ya mas sekalian.
Ya. Nah, apa persiapan yang penting jemaah sekalian untuk dilakukan? Salah satunya itu adalah persiapan secara ilmu. Persiapan secara ilmu. Nah, itulah kenapa pada beberapa menit ke depan kita akan menyinggung sedikit saja, karena ini kan akan menyinggung masalah fikih puasa, tapi karena ini sudah berulang-ulang maka kita tidak akan membaca secara keseluruhan. Kita akan pilih-pilih jamaah sekalian. Jadi apalagi kalau kita lihat di kitab yang ada di depan jamaah ini besar, bab tentang puasa, posisinya di 220. Ini pembahasannya banyak. Kita akan pilih saja beberapa poin ya. Di halaman 220 ada kitab puasa. Poin yang ingin disampaikan ya, kata puasa itu dikenal dengan kata saum sebenarnya di bahasa Arab. Ini tentang makna puasa atau makna saum. Saya akan bacakannya. Jadi poin pertama ini ya, apa makna saum? Apa makna saum ya, atau siam? Boleh dibaca saum atau boleh dibaca siam. Menurut bahasa, maknanya adalah menahan diri dari segala sesuatu. Jadi kalau ada orang menahan dirinya dari sesuatu, misalnya saya ada orang menahan diri dari ngomong, artinya nggak ngomong terus. Itu puasa. Tapi itu puasa ngomong. Ada orang misalnya puasa, pokoknya saya nggak mau makan nasi putih. Berarti itu puasa, tapi puasa nasi putih, gitu kan. Ya, pokoknya saya nggak mau datang ke situ, berarti dia puasa datang ke situ, ya, gitu kan. Itu menahan diri secara umum. Tapi maknanya secara istilah itu di poin berikutnya ya. Menurut istilah agama Islam, dia adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya. Satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Jadi menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Yang paling umum membatalkan puasa itu makan dan minum. Ya. Jadi membatalkan sesuatu, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, atau diantaranya makan dan minum. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan syarat tertentu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja tentang dengan niat. Artinya harus diikuti dengan niat. Niat ini jamaah sekalian ada dua dimensinya. Yang pertama ada niat yang ada hubungannya dengan fikih. Yang ada hubungannya dengan fikih yaitu bersengaja untuk melakukannya, ya kan? Bersengaja untuk melakukan. Tapi dimensi keduanya itu adalah hubungannya dengan akidah sebenarnya, dengan tauhid, bahwasanya niat melakukan atau bersengaja melakukannya itu harus lillahi ta'ala. Itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendekatkan diri, bukan untuk yang lain. Sebab kan bisa saja ada orang berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, tujuannya bukan untuk mencari keridhaan Allah, mendekatkan diri ke Allah. Tapi misalnya ada orang yang ingin menjaga berat idealnya.
ya, atau diet katanya, ya kan? Nah, ini mungkin secara fikihnya benar karena dia menyengaja, tapi nanti secara akidahnya nggak benar, ya, sah, tapi mungkin nggak ada pahalanya nanti, nggak ada pahalanya seperti yang diinginkan sebenarnya, ya. Makanya kan Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal itu pasti diikuti dengan niat, gitu. Jadi setiap amalan yang disengaja itu pasti diikuti dengan niat. Ada niatnya pasti. Niat, jadi ada motivasi di dalam hati. Dan motivasi dari satu orang ke orang yang lain, walaupun pekerjaan sama, bisa beda. Ya sama-sama nggak makan, nggak minum, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang satu memang mau puasa mencari keridhaan Allah, yang satu diet. Tampilannya kan sama, tapi bisa saja motivasinya berbeda. Ketika motivasi berbeda, jemaah sekalian, Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu nanti akan mendapatkan sesuai dengan motivasinya. Kalau motivasinya mencari keridhaan Allah, ya keridhaan Allah yang dia dapatkan, dapat pahalanya. Kalau dia mencari yang lain selain itu, maka ya sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya sudah dapat berat badan yang ideal, dapat dietnya, makan tuh dietnya mas sekalian. Akhirnya nggak dapat pahala, nggak dapat diet. Ya. Ada yang misalnya berpuasa cuman ya sekedar nggak enak sama temen, sama tetangga, sama nanti ditanya puasa lu kagak, ya nggak enak gitu kan, ya. Akhirnya apa? Ya akhirnya puasa dapat pahala, yang enggak dapat enak. Soalnya kan kalau nggak puasa nggak enak, kalau puasa enak tuh, makan tuh enak jemaah sekalian. Atau puasa karena hanya sekedar kebiasaan, biasa gua gitu kan, enggak. Jadi kita harus niatnya lillahi ta'ala. Tapi gini jemaah sekalian, kalau ada orang dia niat puasanya lillahi ta'ala, kira-kira dietnya dapat enggak? Dapat begitu. Itu para ulama kenapa mengatakan orang itu kalau ngejar akhirat dunianya dapat. Tapi orang yang ngejar dunia akhiratnya enggak dapat. Orang nanam padi, tumbuh rumput di sampingnya, nggak ada ceritanya nanam rumput, tumbuh padi. Nah, ini poin ini yang ingin saya. Jadi kemudian jadi masalah niat, kemudian beberapa syarat. Karena memang ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Urusan syarat itu ada misalnya di halaman 221 di bawah. Ya, bawah. Puasa Ramadan itu diwajibkan atas tiap-tiap mukallaf dengan salah satu dari ketentuan berikut. Ini diantara. Misalnya dengan melihat bulan bagi yang melihatnya sendiri, tapi ini agak susah ya, karena kita nggak tahu ilmunya melihat bulan bulan hilal itu, tapi kita nggak punya ilmunya. Nanti hilalnya di sini dia ngelihat ke situ, kagak ngelihat, gua emang ya mas kalian, ya. Kemudian dengan mencukupkan bulan Sya'ban 30 hari. Yang model begini juga kita nggak tahu, karena kita nggak biasa ngitung bulan-bulan hijriyah. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya dengan gajian. Lah, yang ada hubungannya dengan gajian itu yang biasanya diperhatikan. Maka model yang kedua ini agak susah juga kita secara umum, kecuali orang-orang tertentu. Yang ketiga, tuh ini 1, 2 ya, 3. Kita kan mau cepat aja. Dengan adanya atau melihat atau meru'yat
hilal yang dipersaksikan oleh orang yang adil di muka hakim. Poinnya apa yang ketiga nih? Dengan ru'yat, dengan melihat. Tapi kita kalau melihat sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Ngelihat sendiri kita juga nggak bisa. Nah, itu nanti dipasrahkan kepada yang ahli. Itu pun ya nanti jamaah sekalian, diinformasikan kepada hakim, dan hakim nanti pemerintah yang memberikan informasi. Maka ini yang paling memungkinkan buat kita. Alhamdulillah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemerintah melalui Departemen Agama, Kementerian Agama itu setiap mau menjelang Ramadan itu memanggil orang-orang yang ahli jadi orang-orang yang ahli dalam hal ini ya dikumpulkan, kemudian mereka rata-rata mempunyai tim untuk meru'yat, kemudian dilaporkan. Tinggal kita nanti menunggu informasi dari pemerintah. Ini yang paling aman ya. Yang paling aman, kemudian yang paling bisa menjaga kebersamaan. Memang kelihatannya tahun ini Muhammadiyah sudah menentukan ya, karena tidak menggunakan ru'yat tapi menggunakan hisab ya, menggunakan hisab. Kita akan lihat saja, tapi yang paling maslahat jamaah sekalian dalam hal ini untuk menjaga kebersamaan dan lain semacamnya, maka kita menunggu informasi dari pemerintah. Kemudian yang keempat nih, ada nih di halaman 2, 3, 4 tuh ya, poin yang keempat, dengan kabar mutawatir. Mutawatir itu artinya kabar yang banyak diinfokan ya. Mungkin kita tidak mendengar informasi dari pemerintah karena kita gaptek, nggak punya kan. Tapi orang-orang sudah pada dengar semuanya. Dia ngasih tahu sama kita. Gitu kan. Nah, ini kita bisa. Oke, kemudian percaya kepada orang yang melihat. Kalau ketemu KTP kita enggak. Kemudian tanda-tanda yang biasa dilakukan di kota-kota besar untuk berikan tahu kepada gitu kan. Kemudian ada ini yang ketujuh, ini yang dipakai oleh Muhammadiyah, ada dengan menggunakan dengan menggunakan ilmu hisab ya. Dan ini ikhtilaf di antara para ulama mana yang perlu didahulukan, tapi sebenarnya tidak perlu untuk dipertentangkan. Dahulukan ru'yat, dan hisab itu digunakan untuk bisa membantu ru'yat itu berhasil, karena dia akan memberikan, jamaah sekalian, hisab itu nanti akan menentukan arahnya di mana, jamnya di mana ya. Baik, ini dia jamaah sekalian. Jadi kalau untuk poin ini, menentukan kapan puasanya yang paling aman ya, ikutin saja nanti himbauan dari pemerintah. Oke. Di halaman 227 kita akan lompat-lompat jamaah sekalian. Syarat wajib puasa. Jadi kita enggak ambil semuanya. Syarat wajib puasa. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, ini semua orang wajib puasa? Iya, tapi ada syaratnya juga. Nomor 1, berakal. Jadi orang yang gila tidak wajib puasa. Jadi kalau pingin nggak puasa gampang. Yang kedua, baligh jamaah sekalian ya, baligh. Artinya sampai umur tertentu. Ada mungkin dari segi umur kita semua sudah tahu. Intinya gini jamaah sekalian, anak-anak yang masih belum baligh itu sebenarnya tidak wajib berpuasa, tapi perlu dilatih supaya tidak kaget ya, tidak kaget, belum terbiasa. Jadi nanti akan terasa berat sekali.
isyarat tentang pembiasaan anak-anak itu ada di ibadah, misalnya sholat. Nabi mengatakan kalau anak kamu sudah umur 7 tahun perintahkan untuk sholat, kalau sudah umur 10 tahun dia tidak sholat maka silahkan kamu pukul, ya. Kalau sudah balik itu menjadi wajib, ya, menjadi wajib. Kata Nabi SAW, ini ada hadisnya, rufi'an qalam. Jadi anak-anak perlu untuk dilatih, tapi kewajib sih enggak. Kemudian yang ketiga, bisa saja orang itu berakal, dia balik, tapi tidak kuat puasa, disebabkan karena kondisinya sakit. Ya muda dia tapi sakit, atau mungkin dia tua, sakitnya sakit tua karena sudah tua, maka enggak perlu untuk dia berpuasa. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Ya. Yang sakit, yang berada dalam kondisi safar lalu dia tidak kuat untuk berpuasa, enggak apa-apa, enggak puasa. Ya. Tapi nanti kalau dia kondisinya sudah tidak sakit, maka dia bisa mengganti pada waktu yang lain. Kalau misalnya, wah ini sudah nggak mungkin untuk diharapkan kesembuhannya, atau yang sakit karena tua, kan tambah lama bukan tambah sehat ya mas sekalian, ya kan? Tambah lama orang tambah lemas nanti, ya. Makanya jangan langsung percaya jemaah sekalian. Ini tambah lama tambah sehat gitu. Jemaah sekalian, tambah lama kita tambah penyakitan jemaah sekalian. Makanya Allah katakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi nggak perlu untuk berpuasa, nanti cukup membayar fidyah, ya. Cukup membayar fidyah. Oke. Ada yang mau ditanya di sini tentang syarat wajib puasa? Kalau nggak ada, kita lanjut ke poin berikutnya. Oh, silakan. Orang yang hamilnya sudah tua, bukan orangnya sudah tua tapi hamil. Hamil tua. Ya. Orang yang sudah kondisinya hamil, bahkan bukan hamil aja, orang yang kondisinya menyusui juga, ya, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa kalau dia tidak kuat atau dia khawatir kepada kondisi dirinya. Jadi kenapa? Tergantung. Jadi kalau di mazhab Syafi'i, dia itu aslinya hanya cukup mengqadha saja. Aslinya hanya cukup mengqadha, ya. Aslinya cukup mengqadha. Kecuali, jadi kenapa orang yang hamil sama orang yang menyusui itu diperbolehkan, ya, untuk berbuka karena khawatir pada kondisi dirinya, ya. Orang yang menyusui, yang makan dari dia itu sebenarnya bukan dia sendiri tapi juga bayinya. Itu nanti dia akan merasa lapar dan lain semacamnya, mungkin efeknya ke kesehatan dia. Begitu juga orang yang kondisinya menyusui, pokoknya menyusui dan hamil sama saja. Kalau dia takut sama dirinya, cukup mengqadha saja. 2 tahun. Jadi cukup 2 tahun. Apa jangan? Masa menyusui 2 tahun. Oh, masa enggak, pada dia nanti semuanya dilihat dari kondisi. Kalau kondisinya dia enggak bisa. Jadi ada dua pendapat. Orang yang kondisinya hamil atau menyusui itu mau disamakan atau dikiaskan dengan orang yang
sakit yang sudah tidak mungkin lagi sembuh, atau dikiaskan dengan orang yang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Ya, itu maksudnya dikias. Ya, maksudnya dikias. Kalau itu dikiaskan dengan orang yang, dan memang ada pendapat yang begitu. Jadi dikiaskan dengan orang sakit yang sudah tidak lagi diharapkan kesembuhannya, ya, maka dia cukup bayar fidyah aja. Karena nggak mungkin disuruh qadha. Tapi kok bisa orang hamil sama menyusui? Ya bisa saja, karena setelah itu dia nanti bisa hamil lagi, nyusui lagi. Artinya nanti berkelanjutan, makanya disamakan. Tapi ada yang mengatakan enggak, itu lebih pas. Ini namanya ikhtilaf di dalam fikih. Itu lebih pas disamakan dengan orang sakit yang masih bisa diharapkan sembuh, maka dia harus qadha. Cuman kalau kekhawatiran itu bukan hanya kepada dirinya, tapi khawatir akan kondisi bayinya, maka selain dia mengqadha, maka di mazhab Syafi'i juga membayar fidyah. Juga membayar fidyah. Dan ini kata para ulama yang paling aman. Yang paling aman, ikhtiyat, menjaga, ya. Ini dia, wallahu a'lam. Setelah itu, kalau orang yang sudah wajib berpuasa karena dia berakal, balik, kemudian kuat, ya, apa syaratnya? Dia harus orang Islam, ya, berakal sih, balik sih, kuat, kafir, ya enggak, ya, jangan dipaksa puasa, ya, tapi didakwain supaya bisa menerima Islam. Jadi harus orang Islam. Kemudian dia mumayyiz, membedakan yang baik dengan yang tidak baik, ya. Artinya dia, ada orang jamaah sekalian kadang-kadang itu ya gila sih enggak gitu kan. Gila sih enggak, cuman rada-rada gitu kan misalnya. Jadi dia nggak bisa membedakan mana, gitu kan. Nah, itu bisa masuk ke sini. Ada, kenapa ketawa Pak? tapi nggak dihitung sebagai orang gila, ya. Kemudian khusus untuk perempuan ini suci dari darah haid dan nifas. Oke, ini yang ketiga. Ada keempat tuh di halaman 229, ya. Kemudian puasanya itu adalah dalam waktu yang diperbolehkan, pada waktu itu berpuasa. Artinya bukan pada hari-hari di mana puasa saat itu tidak boleh dilakukan. Oke, syaratnya sudah, ya. Kemudian kalau orang sudah dia wajib, kemudian syaratnya terpenuhi. Apa fardunya? Ini saat kita melakukan puasanya itu. Nomor satu, kalau dia itu puasa Ramadan, puasa wajib nih, dan ini yang kita bicarakan, dia harus niat pada waktu malamnya. Jadi malam hari dia harus niat. Ini kalau puasa Ramadan. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu dadakan juga boleh, ya. Dadakan juga boleh, misalnya pagi-pagi bangun, ya, kemudian nyari nasi uduk, tutup, udah puasa dah gua, gitu kan. Karena dia fanatik sama nasi uduk yang sebelah nih misalnya, gitu kan. Kalau nggak nasi uduk ini, ya, asal di rumah belum minum teh. Jangan sampai udah minum teh kurang uduknya nih, uduknya ditanya nggak ada, puasa ya gue enak aja minum teh masalahnya. Jadi kalau dia belum minum apa-apa, makan apa-apa, ya diperbolehkan. Dan ini pernah terjadi kepada Nabi SAW. Habis sholat subuh, Nabi SAW balik ke rumahnya, nanya, ada makanan nggak? Kata istrinya, nggak ada ya Rasulullah. Kalau gitu aku akan puasa, karena beliau belum mengkonsumsi apapun.
Nah, tapi kalau untuk Ramadan maka niatnya harus dari malam hari. Jadi sebelum terbit matahari. Makanya paling aman memang kita masukkan ketika kita taraweh itu kan. Itu aman nanti walaupun sih sebenarnya jamaah sekalian yang namanya niat itu kan tempatnya di dalam hati, ya. Niat itu tempatnya di dalam hati. Tidak harus, nggak wajib dilafalkan. Tapi kalau melafalkan boleh karena itu akan menguatkan niat yang ada di dalam hati, ya. Karena orang kalau sudah misalnya kalau kita nggak ikut taraweh, rata-rata kalau orang nggak ikut taraweh kan dikir-dikirnya juga nggak baca. Masa sendirian? La ilaha illallah, enggak kan? Sholat aja udah, ya kan? Sehingga mungkin dia nggak baca secara lafal, dia nggak baca nawaitu shauma ghadin. Tapi ketika ada orang manggil sahur, bangun ya, bangun, ambil mie goreng yang jumbo ya mas sekalian, pakai telur gitu kan misalnya, ya kan? Telurnya 2, pokoknya double semuanya, ya. Tapi nggak baca nawaitu. Kira-kira itu ada niatnya nggak sebenarnya? Ya ada. Itu niat sudah. Itu sudah niat. Karena orang tidak akan bergerak untuk mempersiapkan diri dengan sahur kalau di dalam hatinya tidak ada niat untuk puasa besok, ya. Jadi jangan khawatir kalau ketinggalan, ya. Tapi sahur itu sudah membuktikan kalau di dalam hati itu ada niat untuk puasa. Kemudian yang kedua, 2 cuman wajibnya apa? Menahan diri dari segala yang membatalkan dari sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Misalnya makan minum, ya, itu termasuk yang membatalkan yang umum. Kemudian hubungan suami istri dan lain semacamnya, ya. Jamaah sekalian, yang membatalkan ini, mungkin ini sebagai tambahan sebelum saya akhiri. Yang membatalkan ini ada 2 jamaah sekalian. Ada yang membatalkan puasa itu secara fikih, ya. Secara fikih, misalnya orang makan, orang minum, itu batal puasanya secara fikih. Ada yang nomor 2, secara fikih dia sah, tapi batal pahalanya. Kapan itu? Kalau ada orang dia berpuasa, benar-benar dia tidak makan, tidak minum, meninggalkan apa yang dilarang secara lahiriah, tetapi dia tidak memuasakan anggota tubuhnya dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab-adab puasa tidak dijaga. Jadi matanya tidak puasa, mulutnya tidak puasa, gitu. Dari kemaksiatan. Karena sebenarnya inti daripada orang berpuasa kan menahan hawa nafsu agar memang tampilannya dengan cara tidak makan, tidak minum, tapi nanti goalnya itu adalah orang bisa menahan diri dari semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Jadi orang yang berpuasa tapi dia tidak bisa meninggalkan qawla zur, kata-kata yang bohong, kata-kata yang jelek dan lain semacamnya, ya. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu. Enggak ada nilainya dia puasa. Enggak butuh Allah puasa model begini. Gitu. Dan keterangan hadis lain mengatakan kam min shaimin
betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga. Ini akan terjadi kalau tidak dijaga adab-adabnya. Maka ketika orang ingin berpuasa, usahakan tidak melakukan apa yang membatalkan secara fikih dan tidak melakukan apa yang membatalkan pahalanya, ya. Jaga adabnya. Dan keterangan di dalam hadis itu banyak sekali jemaah sekalian yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya Nabi SAW bersabda, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian itu sedang berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab, jangan yarfuth, jaga lisan, jangan mengucapkan kata-kata yang jorok, wala yaskhab, dan jaga jaga diri, tahan diri, jangan marah, jangan angkat suara, pertanda tidak mampu untuk menahan emosi. Jadi semuanya dijaga. Bahkan Nabi mengatakan, fa in sabahu ahad, ya sudah, saya mau puasa beneran nih, lidah saya akan saya jaga, saya tidak mau ngata-ngatain orang, saya akan begini. Oke. Tapi kadang-kadang orang yang nggak jaga sama kita, orang yang ya marah-marah, orang yang ngata-ngatain kita. Nah, gimana tuh? Apakah kita akan mengatakan ente jual ana borong? Gitu kan misalnya. Jangan, jemaah sekalian. Nabi mengarahkan faliyaqul, maka hendaklah kamu berkata kepada orang itu, inni shaim, mohon maaf aku sedang berpuasa. Dan orang yang berpuasa itu bukan hanya tidak makan tidak minum, tapi juga menjaga sikapnya, lisan dan perbuatannya, gitu. Tapi jangan bilang sekarang saya sedang berpuasa, kalau mau berurusan sama saya habis beduk aja nanti. Habis buka ya jangan. Ya, jangan. Kenapa? Balik lagi ke bagian pertama tentang niat tadi. Karena kita karena kita puasa itu lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena siapa-siapa. Kalau saya nanya sekarang, Allah kita sebelum beduk sama sesudah beduk sama apa enggak? Ya sudah. Ya, jangan punya standar ganda. Ya. Ini kalau lagi puasa, wah ngeri Allahnya gitu kan. Kalau udah beduk enakan sudah. Enggak juga. Ya. Itu penting untuk wallahu alam. Saya kira cukup mungkin sampai di sini. Makasih. Ya. Silakan. Ini bisa sendiri. Iya. Yang membatalkan puasa itu tadi yang makan tadi, saya ini kan sedangkan penumpang itu kan aneh-aneh. Kadang-kadang udah pakai celana pendek, perempuan duduk di depan, otomatis kan kita kan siap apa ya? Apakah itu termasuk dibatalkan atau bagaimana cara solusinya untuk? Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan jangan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jadi katakan kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah kalian memalingkan pandangan kalian. Ya, dipalingkan. Dipalingkan. Jadi gini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi enggak sengaja Ustaz. Gitu kan? Enggak sengaja. Ada riwayat yang menjual lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wa laysat lakat tsaniyah. Yang pertama kali itu enggak masalah. Ya, yang pertama kali ya enggak masalah. Ya. Yang kedua kan itu jemaah sekalian, yang bikin penasaran beneran kan. Orang bagus. Itulah kenapa akhirnya jemaah sekalian
Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tapi kalau tidak disengaja dibegini hilang. Oh iya, ya. Jadi itulah pentingnya ibadah. Wudu itu kan menghilangkan itu begitu jemaah sekalian, ya kan? Apa yang tidak sengaja nanti hilang Allah. Ya silakan. Ya. Dan lupa 2 kali maksudnya makan siang sama kopi jadi kalau lupa yang diperbolehkan kan, kalau lupa kan nggak masalah kan, ya. Kata Nabi SAW, ada orang yang melapor ke Nabi mengatakan, saya tadi makan padahal saya puasa. Nabi mengatakan, lanjutkan puasamu, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadamu. Kalau 2 kali berarti rezekinya memang banyak kan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu itu lupa beneran. Ya. Itu urusannya sama Allah, bukan sama kiai, bukan sama ustaz, bukan sama siapa, urusan sama Allah. Karena gini jemaah sekalian dirahmati Allah, puasa itu mengajarkan kepada kita ikhlas beramal karena Allah. Karena kan kita nggak makan, nggak minum itu kan bukan karena tetangga kanan kiri, bukan karena teman kita. Kalau kita tidak makan, tidak minum hanya karena tetangga kanan kiri, kan tinggal tutup pintu saja, udah nggak kelihatan, gitu kan? Atau ketika kita siang hari wudhu gitu misalnya, kumur-kumur, nelan, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu, walaupun ada orang di sebelah, gitu kan? Nggak akan ada yang tahu. Tapi apakah itu dilakukan? Kan enggak kan? Kenapa? Karena kita puasanya lillahi ta'ala. Maka saya ingin mengatakan gini, pelajaran paling besar dalam puasa itu adalah beramal ikhlas lillahi ta'ala, di antaranya, ya. Wallahu a'lam, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita bisa bertemu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kita tawakufan mungkin, ya. Ya, mudah-mudahan kondisinya memungkinkan. Nanti kita tawakufan kayaknya. Ya. Iya. Mungkin tawakufan atau kita lihat sikonnya, ya. Kita baca Sayyidul Istighfar dan Kafaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.